Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa dengan NIM 23044311015 dari kelas AKT 4A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai PT Temposcan Pacific Tbk, mulai dari profil perusahaan secara singkat, program CSR, program SGD, dan analisis dari laporan keuangan serta interpretasinya. Jadi, PT Temposcan Pacific Tbk adalah perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang industri farmasi, produk konsumen, dan kosmetik. Berdiri sejak tahun 1991 melalui restrukturisasi PT Scan Chemie. Nah, perusahaan ini telah berkembang pesat nih dari awal mula produksinya pada tahun 1970. Aktivitas perdagangan farmasi grup Tempo itu bahkan telah dimulai sejak tahun 1953. Sama seperti perusahaan lain, PT Temposcan Pacific itu juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pemimpin pasar di sektor farmasi, produk konsumen, dan kosmetik dengan fokus pada keunggulan manufaktur, pemasaran, dan distribusi. Sedangkan misinya yaitu menghadirkan produk berkualitas dan inovatif dengan nilai tambah yang menarik serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Ada beberapa produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh PT Temposcan Pacific. Pertama, ada produk dari divisi farmasi, yaitu Bodrex, Hemaviton, Reomasil, dan Herbalax. Kedua, produk dari divisi konsumen, ada Marina, My Baby, dan SOS. Ketiga, produk dari divisi kosmetik internasional, ada Estee Lauder, MAC, and Revlon. Yang keempat, ada produk dari divisi nutrisi dan minuman, yaitu ada Hemaviton Energy Drink, dan Vidoran. Nah, selain itu, PT Temposcan Pacific juga menyediakan layanan distribusi dan logistik yang terintegrasi, dengan memastikan produk itu dapat menjangkau konsumen secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada CSR atau Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT Temposcan Pacific. Nah, sebagai wujud penerapan nilai-nilai utama PT Temposcan Pacific yaitu kejujuran, kesejahteraan, bermanfaat, tanggung jawab, dan kerja keras, perusahaan ini membentuk CSR Center sebagai komitmen untuk memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut. Salah satu program CSR-nya ada dari bidang lingkungan hidup, yaitu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah manufaktur di PT Temposcan Pacific mengikuti prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse, and Recycle. Reduce yaitu pengurangan limbah yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengganti kemasan plastik dengan wadah stainless steel yang dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, reuse yaitu kotak karton untuk pengangkutan bahan pengemas itu dikembalikan ke pabrik pengemasan untuk digunakan kembali sesuai dengan standar. Dan yang ketiga yaitu recycle, yaitu limbah kemasan seperti karton, drum plastik, dan kertas yang tidak lagi digunakan dijual kepada vendor bersertifikat untuk didaur ulang. Selain itu, limbah B3 dikelola dengan penyimpanan sementara dan diserahkan kepada perusahaan pengelolaan limbah berizin sesuai dengan regulasi lingkungan. Selanjutnya ada sustainability atau keberlanjutan yang dilakukan oleh PT Temposcan Pacific. PT Temposcan Pacific mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG melalui berbagai program dan inisiatif yang selaras dengan kebijakan dan prosedur terkait sektor industrinya. Ada beberapa program yang dilakukan oleh PT Temposcan Pacific, yaitu SDG pertama tanpa kemiskinan. Salah satu produk yang dihasilkan perusahaan ini yaitu Vidoran, mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Siap Jadi Kuat dan Cerdas dengan menyalurkan susu Vidoran X-Mart senilai 6,7 miliar kepada lebih dari 20.000 anak di panti asuhan, sekolah, dan instansi pemerintah di Indonesia. SDG yang kedua, tanpa kelaparan. Pada Ramadan tahun 2023, Bodrex menjalankan program CSR yaitu Bodrex Merah Putih Berbagi Berkah Ramadan dengan membagikan 1.500 paket berbuka puasa bergizi melalui food truck di Jabodetabek. SDG yang ketiga, kehidupan sehat dan kesejahteraan. Salah satu produk yang dihasilkan perusahaan ini yaitu SOS menggelarkan program CSR yaitu Bakti Sosial bertemakan satu langkah bersih untuk ribuan senyuman dengan menyalurkan produk kebersihan senilai 1,8 miliar ke 200 panti asuhan dan panti jompo di lebih dari 20 kota di Indonesia serta melakukan aksi bersih-bersih.
Selanjutnya ada akun unik yang ada di dalam laporan keuangan PT Temposcan Pacific, yaitu beban restrukturisasi. Beban restrukturisasi merupakan biaya yang timbul akibat pengurangan jumlah karyawan guna meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan entitas anak. Pada tahun 2023, beban restrukturisasi tercatat sebesar 4 miliar, lebih rendah dibandingkan 10 miliar pada tahun 2022. Nah, biaya ini tuh mencangkup kompensasi atau pesangon bagi karyawan yang terdampak serta pengeluaran lain yang terkait dengan program restrukturisasi. Beban tersebut dibebankan langsung nih ke laporan laba rugi sebagai bagian dari pengeluaran operasional. Nah, langkah ini mencerminkan strategi perusahaan untuk menyesuaikan struktur biaya tenaga kerja agar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini. Lanjut ke analisis horizontal dari laporan posisi keuangan. Yang pertama ada akun aset keuangan lancar lainnya kepada pihak ketiga yang pada tahun 2023 sebesar 291 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 191 miliar sekian. Terjadi peningkatan sebesar 100 miliar sekian atau sebesar 52,51%. Peningkatan saldo nominal dari akun ini terjadi dikarenakan investasi jangka pendek neto yang merupakan investasi berupa obligasi korporasi dan piutang non-usaha kepada pihak ketiga mengalami peningkatan yang lumayan signifikan, sehingga menyebabkan akun aset keuangan lancar lainnya kepada pihak ketiga juga mengalami peningkatan yang lumayan signifikan pula. Yang kedua ada akun aset keuangan lancar lainnya kepada pihak berelasi yang pada tahun 2023 sebesar 2 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 22 miliar sekian. Terjadi penurunan sebesar 20 miliar sekian atau sebesar 89,75%. Penurunan saldo nominal dari akun ini terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu berkurangnya uang muka dan beban dibayar di muka terkait jasa iklan dan promosi kepada PT Mumu Nusantara Agung, adanya penurunan jumlah transaksi perdagangan elektronik kepada PT Tempo Digital Nusantara, pengurangan dari perdagangan kepada PT Tempo Retailindo Kreasi, dan penjualan saham PT Beiersdorf Indonesia. Akun yang ketiga ada akun beban akrual yang pada tahun 2023 sebesar 109 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 55 miliar sekian. Terjadi peningkatan sebesar 54 miliar sekian atau sebesar 97,99%. Peningkatan saldo nominal dari akun ini terjadi dikarenakan iklan dan promosi, retensi, bunga dan lain-lain pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding penurunan saldo dari pengangkutan serta gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, sehingga akun beban akrual pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Yang keempat ada akun liabilitas pajak tangguhan yang pada tahun 2023 sebesar 85 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 46 miliar sekian. Terjadi peningkatan sebesar 39 miliar sekian atau sebesar 85,04%. Peningkatan saldo nominal dari akun ini terjadi dikarenakan liabilitas pajak tangguhan bagi perusahaan entitas anak mengalami kenaikan yang signifikan. Walaupun liabilitas pajak tangguhan perusahaan mengalami penurunan, tetapi akun liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2023 tetap mengalami peningkatan. Akun yang kelima ada akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang pada tahun 2023 sebesar 9 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 14 miliar sekian. Terjadi penurunan sebesar 5 miliar sekian atau sebesar 34,21%. Penurunan saldo nominal dari akun ini terjadi dikarenakan turunnya nilai mata uang asing yang terdiri dari dolar Amerika Serikat, dolar Australia, baht Thailand, peso Filipina, ringgit Malaysia, yuan China, dan naira Nigeria pada tahun 2023. Lanjut ke analisis horizontal dari laporan laba rugi. Akun yang pertama ada akun beban penghasilan operasi lain neto. Pada tahun 2023 sebesar 173 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 50 miliar sekian. Terjadi peningkatan sebesar 122 miliar sekian atau sebesar 240,74%. Peningkatan saldo nominal dari akun ini tidak dijabarkan dalam laporan keuangan PT Temposcan Pacific. Namun dapat disimpulkan bahwa alasan dari peningkatan saldo nominal pada akun ini adalah dikarenakan perusahaan menghentikan pengakuan aset termasuk goodwill. Ada kerugian selisih kurs di sepanjang tahun 2023, serta adanya peningkatan dari beban restrukturisasi. Oleh karena itu, akun beban penghasilan operasi lain neto pada tahun 2023 mengalami peningkatan.
Yang kedua ada akun laba usaha. Pada tahun 2023 sebesar 1 triliun sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 728 miliar sekian. Terjadi peningkatan sebesar 351 miliar sekian atau sebesar 48,19%. Peningkatan saldo nominal dari akun ini terjadi dikarenakan laba bruto pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan beban umum dan administrasi serta beban penghasilan operasi lain neto. Selain itu, pada tahun 2023, akun beban penjualan justru mengalami penurunan nominal, sehingga akun laba usaha pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Akun yang ketiga ada akun beban restrukturisasi. Pada tahun 2023 sebesar 4 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 10 miliar sekian. Terjadi penurunan sebesar 6 miliar sekian atau sebesar 61,19%. Penurunan saldo nominal dari akun ini terjadi dikarenakan pada tahun 2023 perusahaan melakukan perampingan jumlah karyawan atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan dan entitas anak tertentu. Namun, jumlah beban restrukturisasi pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023, sehingga akun beban restrukturisasi pada akun 2023 mengalami penurunan persentase. Yang keempat ada akun laba sebelum beban pajak penghasilan. Pada tahun 2023 sebesar 1,6 triliun sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 1,3 triliun sekian. Terjadi peningkatan sebesar 273 miliar atau sebesar 20,55%. Peningkatan saldo nominal dari akun ini tidak dijabarkan dalam laporan keuangan PT Tempo Scan Pacific. Namun dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 akun laba usaha dan penghasilan keuangan mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, akun beban restrukturisasi mengalami penurunan. Walaupun akun bagian atas laba entitas asosiasi yang mengalami penurunan dan akun beban keuangan serta beban lainnya mengalami peningkatan, namun tidak cukup signifikan, sehingga akun laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun 2023 tetap mengalami peningkatan. Yang kelima ada akun beban pajak penghasilan. Pada tahun 2023 sebesar 352 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 292 miliar sekian. Terjadi peningkatan sebesar 60 miliar sekian atau sebesar 20,74%. Peningkatan saldo nominal dari akun ini terjadi dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak penghasilan, meningkatnya rugi atas penjualan aset tetap, berkurangnya manfaat pajak terkait kesejahteraan karyawan, serta peningkatan beban pajak lain-lain dan pos lain-lain. Selain itu, kerugian perusahaan asosiasi dan penurunan pendapatan bunga yang dikenakan pajak final juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan beban pajak penghasilan pada tahun 2023. Lanjut ke analisis vertikal dari laporan posisi keuangan. Yang pertama, akun kas dan setara kas pada tahun 2023 mencapai 3 triliun sekian dan proporsinya terhadap total aset sebesar 32,65%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, proporsinya mengalami kenaikan dari 30,75% menjadi 32,65%. Meskipun total aset persorean mengalami sedikit penurunan, namun nilai nominal kas dan setara kas mengalami kenaikan, menunjukkan adanya peningkatan kas bersih dari aktivitas operasi. Peningkatan dari akun kas dan setara kas terjadi dikarenakan penerimaan kas dari pelanggan, kas yang dihasilkan dari operasi, penerimaan bunga, penjualan aset tetap, penerimaan utang bank jangka pendek, dan penerimaan setoran modal saham dari kepentingan non-pengendali atas entitas anak juga mengalami peningkatan. Akun yang kedua ada persediaan yang pada tahun 2023 sebesar 1 triliun sekian, berkontribusi sebesar 16,48% terhadap total aset. Persentase ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 17,50%. Penurunan dari akun persediaan terjadi dikarenakan berkurangnya pembelian persediaan barang jadi dan berkurangnya persediaan bahan baku dan pembantu. Selain itu, terjadi penghapusan saldo nominal dari penyisihan penurunan nilai persediaan karena manajemen menilai bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan nilai persediaan. Persediaan juga telah diasuransikan terhadap risiko seperti kebakaran, banjir, dan risiko lainnya. Manajemen juga berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian terkait persediaan yang diasuransikan. Akun yang ketiga ada aset tetap yang pada tahun 2023 mencapai 3 triliun sekian dengan proporsi terhadap total aset sebesar
6,57%, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 25,83%. Meskipun proporsi hanya naik tipis, nilai nominal aset tetap meningkat, yang disebabkan oleh penambahan aset seperti bangunan, mesin dan kendaraan operasional, serta proyek pembangunan pabrik yang masih dalam proses. Kenaikan ini mencerminkan investasi jangka panjang perusahaan seiring dengan pertumbuhan total aset secara keseluruhan. Akun yang keempat ada utang usaha kepada pihak ketiga yang pada tahun 2023 sebesar 1,04 triliun sekian atau 9,26% dari total liabilitas, menurun dari 1,3 triliun sekian atau 12,35% di tahun 2022. Penurunan dari akun utang usaha kepada pihak ketiga terjadi dikarenakan saldo nominal utang usaha dari beberapa pemasok lokal dan dari beberapa pemasok luar negeri mengalami penurunan saldo nominal yang sangat signifikan. Walaupun ada beberapa perusahaan lain, baik termasuk pemasok lokal maupun pemasok luar negeri, yang mengalami peningkatan utang usahanya. Tetapi penurunan utang usaha dari beberapa pemasok lokal dan pemasok luar negeri lebih signifikan, sehingga akun utang usaha kepada pihak ketiga mengalami penurunan yang cukup signifikan pula. Akun yang kelima ada utang bank jangka panjang, yang pada tahun 2023 perusahaan tidak memiliki utang bank jangka panjang sehingga proporsinya terhadap total liabilitas adalah 0%. Sementara pada tahun 2022 nominal akun ini tercatat sebesar 289 miliar sekian. Ketiadaan utang bank jangka panjang pada tahun 2023 mencerminkan pelunasan total atas pinjaman sebelumnya dan menunjukkan arah strategi perusahaan yang mulai berfokus pada pembiayaan mandiri menggunakan kas internal. Lanjut ke analisis vertikal dari laporan laba rugi. Akun yang pertama ada beban pokok penjualan, yang pada tahun 2023 sebesar 8,41 triliun sekian dengan proporsi terhadap penjualan neto sebesar 64,2% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 8,08 triliun sekian atau sebesar 66%. Terjadi penurunan proporsi sebesar 1,8%. Nah, penurunan ini menandakan adanya efisiensi biaya produksi yang cukup signifikan, antara lain karena penurunan harga bahan baku utama serta dimulainya produksi komersial fasilitas dairy spray dry yang mengurangi ketergantungan impor bahan dasar susu bubuk. Efisiensi ini secara langsung memperbaiki struktur biaya perusahaan dan berdampak positif terhadap margin laba. Akun yang kedua ada beban operasi lain neto. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat sebesar 173 miliar sekian, yang setara dengan 1,3% dari penjualan neto. Ini merupakan pembalikan dari tahun sebelumnya, di mana perusahaan justru mencatat sebesar 50 miliar sekian atau 0,4% dari penjualan neto tahun 2022. Perubahan ini menunjukkan adanya tekanan dari aktivitas non-operasional seperti kerugian kurs mata uang asing, kerugian pelepasan aset, dan beban terkait litigasi yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan lain-lain selama tahun berjalan. Ketiga ada akun laba usaha, yang pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan tercatat sebesar 1 triliun sekian atau 8,2% dari penjualan neto. Hal ini menunjukkan perbaikan dari tahun 2022 yang mencatat laba usaha sebesar 724 miliar sekian atau 5,9% dari penjualan neto. Kenaikan ini menunjukkan efisiensi pengelolaan beban usaha dan keberhasilan strategi penjualan serta produksi yang mendukung peningkatan margin operasional perusahaan. Akun yang keempat ada laba sebelum beban pajak penghasilan yang pada tahun 2023 mencapai 1,6 triliun sekian yang mencerminkan 12,2% dari penjualan neto. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 1,3 triliun sekian atau 10,9% dari penjualan neto. Peningkatan laba ini didorong oleh perbaikan kinerja operasional dan keuntungan dari aktivitas investasi. Meskipun sebagian laba juga terdampak oleh kenaikan beban keuangan dan beban lainnya. Akun yang kelima adalah laba neto tahun berjalan yang diperoleh perusahaan pada tahun 2023 sebesar 1,2 triliun sekian setara dengan 9,5% dari penjualan neto. Ini menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya, di mana laba neto tercatat sebesar 1,04 triliun sekian atau 8,5% dari penjualan neto. Walaupun beban keuangan dan beban lainnya mengalami peningkatan, tetapi dapat diimbangi oleh penurunan beban restrukturisasi serta efisiensi operasional yang lebih baik. Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang signifikan juga meningkatkan beban pajak penghasilan neto. Namun secara keseluruhan laba neto tetap mengalami kenaikan pada tahun 2023. Pertumbuhan laba ini mencerminkan keberhasilan strategi bisnis yang lebih efisien dan pengelolaan biaya yang lebih baik di tengah tantangan ekonomi.
Selanjutnya yaitu analisis rasio. Pada analisis rasio dibagi menjadi 3. Ada rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dan ada rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Dalam menganalisis rasio likuiditas perlu melakukan beberapa analisis rasio lagi nih. Contohnya yaitu yang pertama dengan menggunakan rasio lancar atau current ratio. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rasio lancar PT Tempo Scan Pacific pada tahun 2022 sebesar 248,33% dan pada tahun 2023 sebesar 269,48%. Peningkatan rasio lancar sebesar 21,15% menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio di atas 200% ini mengindikasikan bahwa aset lancar yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Ini adalah tanda positif bagi investor dan kreditor karena mencerminkan likuiditas yang baik. Peningkatan rasio lancar pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa pada tahun tersebut kewajiban lancar dari PT Tempo Scan Pacific mengalami penurunan sebesar 8,96% dikarenakan tidak adanya utang usaha dari pihak berelasi dan tidak adanya bagian lancar atas utang bank jangka panjang pada tahun tersebut. Yang kedua dengan menghitung asset test quick ratio. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asset test quick ratio PT Tempo Scan Pacific pada tahun 2022 dan 2023 berada di atas 100%, yang mencerminkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup liquid untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2022, asset test quick ratio sebesar 158,37% dan pada tahun 2023 sebesar 183,95%. Peningkatan ini terjadi karena pada tahun tersebut kas dan setara kas meningkat 6,04% karena tidak ada penempatan pada pihak berelasi maupun pembatasan penggunaan atau jaminan kas. Peningkatan piutang usaha pada pihak ketiga disebabkan oleh meningkatnya piutang dari pelanggan domestik dan internasional, sedangkan peningkatan piutang usaha kepada pihak berelasi terutama berasal dari PT Tempo Digital Nusantara dan PT Boga Mulia Nagadi. Manajemen meyakini bahwa seluruh piutang usaha per 31 Desember 2023 dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisian penurunan nilai piutang. Sementara itu, penyisian penurunan nilai piutang per 31 Desember 2022 dinilai cukup untuk mengantisipasi potensi kerugian. Selain itu, pada tahun 2023, total kewajiban lancar PT Tempo Scan Pacific juga mengalami penurunan sebesar 8,96%, yang dikarenakan tidak adanya utang usaha dari pihak berelasi dan tidak adanya bagian lancar atas utang bank jangka panjang pada tahun tersebut. Lanjut ke rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Sama seperti rasio likuiditas, dalam menganalisis rasio solvabilitas perlu melakukan beberapa analisis rasio lagi nih. Salah satu contohnya yaitu dengan menghitung debt to equity ratio atau DER. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan nih bahwa DER PT Tempo Scan Pacific pada tahun 2022 sebesar 50,4% dan pada tahun 2023 sebesar 40,30%. Penurunan DER dari 50,04% menjadi 40,30% menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi proporsi utang dalam struktur modalnya, sehingga risiko keuangan menjadi lebih rendah. Nah, kondisi ini mengakibatkan penurunan beban bunga yang berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan laba bersih perusahaan. Selain itu, peningkatan proporsi ekuitas relatif terhadap utang dapat memperkuat likuiditas perusahaan, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengalokasian dana untuk kebutuhan operasional maupun investasi. Namun, penurunan DER juga mengindikasikan peningkatan ketergantungan pada modal sendiri, yang dapat membatasi efektivitas leverage dalam memaksimalkan pertumbuhan laba perusahaan. Lanjut ke rasio yang ketiga atau terakhir, yaitu rasio profitabilitas. Nah, sama seperti kedua rasio sebelumnya, dalam menganalisis rasio profitabilitas, perlu melakukan beberapa analisis rasio lagi nih. Contohnya yaitu pertama dengan menghitung return on asset atau ROA. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ROA PT Tempo Scan Pacific pada tahun 2023 mengalami peningkatan rasio dari 10,05% menjadi 11,18% atau meningkat sebesar 1,5
1,14%. Nah, peningkatan rasio pada tahun 2023 terjadi dikarenakan laba bersih dan rata-rata total aset yang meningkat, sedangkan beban bunganya menurun, sehingga hal tersebut juga meningkatkan rasio ROA yang diperoleh PT Tempo Scan Pacific pada tahun 2023. Nah, walaupun tarif pajak yang meningkat sebesar 0,03%, tetapi rata-rata total aset mengalami peningkatan yang lebih signifikan, yaitu sebesar 7,97%. Oleh karena itu, rasio dari ROA pada tahun 2023 juga meningkat. Nah, peningkatan persentase ROA pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari asetnya. Nah, hal ini tuh mencerminkan efisiensi operasional yang baik. Yang kedua, dengan menghitung rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rasio perputaran modal kerja PT Tempo Scan pada tahun 2023 mengalami peningkatan rasio dari 274,34% menjadi 280,20% atau meningkat sebesar 5,86%. Nah, peningkatan rasio pada tahun 2023 terjadi dikarenakan penjualan bersih meningkat sebesar 865 miliar sekian atau 7,06%. Nah, walaupun rata-rata modal kerja juga meningkat sebesar 4,82%, tetapi peningkatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan dari penjualan bersih. Nah, berarti perusahaan bisa menghasilkan penjualan lebih besar tanpa perlu meningkatkan modal kerja yang terlalu banyak. Oleh karena itu, terjadi peningkatan persentase dari rasio perputaran modal kerja PT Tempo Scan Pacific pada tahun 2023. Sekian penjelasan dari saya mengenai PT Tempo Scan Pacific, mulai dari profil perusahaan secara singkat, program CSR, program SDG, hingga hasil analisis dari laporan keuangan serta interpretasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.